Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman 6A yang hebat? Mudah-mudahan hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama IPA di tema 6F. Ada apa saja di tema 6F ini? Tema 6F untuk muatan IPA-nya masih bercerita atau menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tujuannya adalah seperti berikut. Oke, apa saja tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Yang pertama, masa balita. Yang kedua, masa anak-anak. Yang ketiga, masa remaja. Dan yang terakhir, masa dewasa dan tua. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu masa balita. Mungkin sebagian kalian ada yang masih ingat atau sudah lupa. Pada saat kalian berada di masa ini, kalian bisa bertanya, minta diceritakan kembali oleh orang tua kalian. Nah, pada masa ini, biasanya bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Misalnya, pada usia 6 bulan, bayi akan mulai dikenalkan dengan makanan atau belajar duduk. Terus kemudian pada usia 9-12 bulan, bayi dapat merangkak dan berdiri sendiri dengan atau tanpa bantuan. Lalu pada usia 18 bulan, bayi sudah dapat berjalan. Kedua adalah masa anak-anak. Setelah mengalami fase atau masa bayi tadi, setelah mencapai usia 5 tahun, pertumbuhan manusia terus berlanjut. Pertumbuhan manusia pada usia 5 tahun hingga 10 tahun dikenal sebagai masa anak-anak. Pada masa ini, balita biasanya tumbuh gigi susu, namun pada masa anak-anak, gigi susu akan diganti dengan gigi sulung. Seiring pertumbuhan badan yang terus berlangsung, juga kemampuan berpikir dan keterampilan seorang anak juga berkembang di masa ini. Nah, yang ketiga adalah masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, setiap manusia pasti mengalami masa remaja. Nah, pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja ini disebut dengan masa pubertas. Masa pubertas untuk perempuan dari usia 9 sampai berapa tahun dan untuk laki-laki dari 10 sampai 14 tahun. Kalian juga sudah dijelaskan mengenai perkembangan atau perubahan secara primer dan sekunder. Nah, yang terakhir yaitu masa dewasa dan tua. Setelah akhir masa remaja yaitu masa dewasa. Pada masa dewasa pertumbuhan badan sudah sempurna, organ-organ tubuh pun telah berfungsi sempurna untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, pada masa ini dipandang sebagai usia produktif sehingga merupakan usia ideal untuk bekerja dan merintis karir. Nah, namun setelah itu manusia mengalami masa usia lanjut atau yang disebut dengan manula, disertai dengan menurunnya kemampuan organ-organ tubuh. Nah, proses kemunduran ini akan mengalami percepatan seiring semakin bertambahnya usia. Kemunduran juga terjadi dari segi mental. Nah, ciri-ciri kemunduran yang dialami pada manusia yaitu kekuatan tubuh melemah, kulit mengeriput, daya tahan tubuh menurun, kemampuan mata melemah, dan daya ingat menurun. Pada masa ini juga, seorang perempuan akan mengalami menopause, yang artinya berhenti dari menstruasi, yang menyebabkan perempuan tersebut tidak dapat melahirkan. Proses penuaan tidak bisa dihindari, tetapi bisa diperlambat lajunya. Untuk itu, kesehatan juga perlu dijaga dengan berbagai cara, misalnya berolahraga teratur, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian kita masuk ke halaman 11 ya teman-teman. Semua bisa buka buku paketnya di halaman 11.
Masa remaja, baca ulangi, masa remaja dapat disebut sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Lalu, hal apa saja yang terjadi pada masa ini? Ya, yang pertama yaitu peralihan fisik. Aktifnya hormon pertumbuhan dan hormon menyebabkan perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dibandingkan masa anak-anak. Yang kedua, peralihan emosi. Nah, perubahan hormon dalam tubuh remaja sangat berhubungan erat dengan emosi remaja. Remaja biasanya sering memperlihatkan ketidakstabilan emosi. Mereka tampak gelisah, cepat tersinggung, melamun, dan sedih. Tetapi di lain sisi mereka akan gembira, tertawa, atau marah-marah. Nah, lingkungan sangat berperan penting dalam mempengaruhi emosi atau perasaan remaja. Yang ketiga, peralihan kehidupan sosial. Ya, berhubungan dengan lingkungan nih. Lingkungan sosial anak umumnya dekat dengan keluarga, tetapi seiring waktu lingkungan teman-teman sebaya menjadi lebih dekat dengan kehidupan remaja. Pada masa remaja, umumnya remaja berusaha agar diterima di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, remaja harus dapat memilih lingkungan sosial atau teman-teman yang baik. Dan yang keempat, yaitu peralihan nilai-nilai norma. Remaja mulai meninggalkan nilai-nilai dianutnya pada masa anak-anak menuju pembentukan nilai-nilai yang dianut orang dewasa, sehingga akan menjadi pegangan hidupnya kelak. Nah, rasa keingintahuan remaja juga sangat besar, sehingga ingin mencoba hal-hal baru yang berbeda dan mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Karena itu, kalian harus bisa membedakan mana hal yang positif dan negatif, ya. Penjelasan untuk hari ini yang Bu Asih sampaikan itu ada di halaman 8, 9, 11, dan 17. Kalian bisa baca kembali buku paket kalian masing-masing. Nah, tugas untuk hari ini kalian silakan kerjakan di buku paketnya masing-masing, halaman 10, tabel dan pertanyaan, ya, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian halaman 55, evaluasi subtema 1 bagian IPA-nya saja, dari nomor 13 sampai 18. Silakan mengerjakan.